Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Hania Helmalia Putri dengan NIM 111232115. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah pondasi sumber daya manusia yang kuat agar terciptanya pekerja yang selalu bertanggung jawab, teliti, dan sesuai dengan target ke depannya. Analisis pekerjaan. Definisi analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Tujuan utamanya itu memahami esensi dan persyaratan inti dari setiap posisi dalam organisasi. Tujuan dan manfaat pekerjaan. Proses pertama itu ada rekrutmen dan seleksi. Kita harus memastikan kita memilih kandidat yang tepat. Yang kedua itu ada proses sumber daya manusia. Proses ini untuk merancang program pelatihan dan pengembangan yang efektif. Yang ketiga itu ada evaluasi kinerja. Menetapkan standar dan kriteria penilaian yang jelas agar setiap evaluasi itu kita selalu bertambah meningkat. Yang keempat itu ada proses kompensasi dan manfaat. Kompensasi ini adalah tunjangan yang adil untuk menilai bagaimana cara bekerjanya. Yang kelima itu ada proses perancangan organisasi, membantu merancang struktur dan peran yang optimal. Yang keenam itu keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat penting untuk mengidentifikasikan resiko dan bahaya di tempat kerja. Selanjutnya itu ada analisis pekerjaan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu kita harus rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi itu untuk menentukan kebutuhan, keterampilan, dan pengalaman yang kita akan merekrut. Kita harus tahu keterampilannya, pengalamannya dengan cara direkrutmen, diseleksi. Yang kedua itu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini untuk mengidentifikasikan indikator keberhasilan pekerjaan yang akan mendatang. Contohnya, kita setiap sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu harus melakukan evaluasi secara berkala. Yang ketiga itu ada pengembangan karir. Pengembangan karir ini membantu dalam perancangan jalur karir karyawan yang kita rekrut agar selalu berkembang sesuai dengan yang kita mau. Yang keempat itu ada manfaat, memberikan dasar untuk tunjangan. Jadi karyawan juga semangat untuk selalu bekerja karena ada tunjangan, ada insentif, dan lainnya. Di sini ada komponen utama analisis pekerjaan. Elemen-elemen yang penting yang dianalisis. Yang pertama itu ada tugas dan tanggung jawab. Kita harus tahu tugas dan tanggung jawab apa yang dilakukan dalam pekerjaan, apa tanggung jawab kita karena harus diselesaikan. Yang kedua itu ada keterampilan dan kompetensi. Keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Karena kita harus mengembangkan selalu keterampilan kita. Yang ketiga itu ada kondisi kerja, lingkungan kerja yang baik, yang sehat, yang sangat ramah, itu akan mendalamkan kita dalam bekerja. Jadi kita akan terus maju karena kita nyaman dalam pekerjaan di situ. Yang keempat itu ada peralatan dan teknologi. Teknologi dan peralatan yang digunakan membantu untuk perangkat dalam bekerja. Jadi kayak komputer yang selalu update, jaringan internet yang tidak lemot, itu membantu kita untuk bekerja. Yang kelima itu standar kinerja. Standar kinerja itu untuk kita mengukur keberhasilan suatu pekerjaan. Di sini ada proses analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan itu yang pertama menentukan tujuan. Pahami mengapa analisis ini diperlukan, apakah untuk rekrutmen, apakah untuk evaluasi, apakah untuk yang lain. Yang kedua itu mengumpulkan informasi awal.
Kita mengumpulkan data dan dokumen yang ada terkait pekerjaan tersebut, seperti struktur organisasi atau deskripsi pekerjaan lamanya. Yang ketiga itu, memilih posisi referensiatif. Jika ada banyak posisi serupa, pilih beberapa contoh yang bisa mewakili keseluruhan yang bisa diambil sesuai dengan kita. Yang keempat itu, menganalisis pekerjaan di lapangan. Kumpulkan data langsung dari pekerjaan itu sendiri, bisa melalui wawancara, berbicara dengan karyawan atau atasan. Yang kedua itu ada dengan observasi, mengamati langsung pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang ketiga itu ada kuesioner, menyebabkan pertanyaan tertulis kepada banyak karyawan. Jadi kita tahu apa jawabannya, apa masukannya. Yang keempat itu ada pencatatan harian. Karyawan mencatat aktivitas mereka selama periode tertentu. Yang kelima, memverifikasi informasi. Pastikan data yang terkumpul akurat dan memvalidasinya kepada manajer dan karyawan yang terkait. Yang keenam, mengembangkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Ini adalah output utama dari analisis. Yang pertama itu merinci apa saja tugasnya, apa saja tanggung jawabnya, merinci kualifikasinya, pendidikan, pengalaman, keterampilan yang dibutuhkan saat pekerjaan. Itu diambil. Kesalahan umum. Biasanya banyak kesalahan umum dan ada solusinya. Contohnya, kita harus belajar dari pengalaman. Informasi yang tidak akurat, kita menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Yang kedua itu kurangnya keterlibatan karyawan. Kita harus selalu libatkan karyawan dalam diskusi dan memvalidasi. Yang ketiga itu analisis yang tidak diperbaharui. Karena analisis itu harus selalu diperbaharui agar kita mengetahui setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali untuk analisis yang lebih maju. Kesimpulannya, analisis pekerjaan adalah investasi strategis untuk sumber daya manusia. Dengan pemahaman mendalam tentang setiap pekerjaan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan talenta. Sekian Bapak dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.